Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tak Semua Nyata. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dengan judul Dewi Sahabatku Ternyata Bukan Manusia. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Selamat menikmati alur ceritanya. Namaku Laksmi, biasa dipanggil Mimi. Tinggal di sebuah dusun yang sepi. Suamiku bernama Anggara. Dia bekerja di luar kota, seminggu sekali baru pulang ke rumah. Suatu hari aku mengenal seorang yang bernama Dewi. Dia cantik dan ramah, sering datang ke rumahku. Sekali aku diajak ke rumahnya saat aku sedang jenuh di rumah karena suami sudah seminggu tidak pulang. Awalnya aku tidak merasa ada yang aneh dengan Dewi. Bahkan aku salut, dia seorang wanita pemberani. Namun dengan berjalannya waktu, aku mulai merasa ada yang janggal karena Dewi selalu datang saat senja. Bahkan tidak pernah datang saat ada orang lain di rumah, baik kerabat ataupun tetangga. Kukira hanya sebuah kebetulan, tapi karena selalu begitu, aku memberanikan diri bertanya kepada Dewi. Dewi, kenapa sih kamu selalu datang saat aku sendirian? Tanyaku kepada Dewi. Kalau kamu sudah ada teman, buat apa Dewi kemari? Jawab Dewi. Dia malah menjawab dengan candaan. Bukan begitu, masa dengan suamiku juga nggak pernah bertemu, seruku. Dewi malah tertawa. Kamu ini aneh, seharusnya malah nggak suka kalau aku kemari ada suamimu, jawab Dewi sambil tertawa. Kan ada aku juga, kecuali aku nggak ada, seruku. Sudahlah, Dewi kan kemari untuk ngobrol sama Mimi, jawab Dewi. Maaf, Wi, kamu datang selalu habis maghrib. Apa kamu gak takut pulang malam seorang diri? Tanyaku. Enggak, kenapa harus takut? Jawab Dewi. Aku terdiam. Entah kenapa lidahku pun seperti keluh tidak dapat bicara. Begitulah percakapanku dengan Dewi. Selain ngobrol kesana kemari, Dewi juga sering menggodaku. Dia sering iseng menyampaikan salam dari kakaknya yang kadang membuatku risih karena aku sudah bersuami. Suatu pagi saat belanja di tukang sayur keliling, aku diajak ngobrol oleh Bu Marni, tetangga sebelah rumahku. Pak Mimi, tumben tidak belanja di pasar langsung? Sapa Bu Marni. Iya, tadi kesiangan nyuci piring, jawabku. Semalam terdengar suara. Baru telepon suaminya, Mbak? Tanya Bu Marni. Aku mengenyitkan kening. Perasaan semalam ngobrol dengan Dewi sampai isya, kemudian tidur setelah Dewi pamit pulang. Aku sedih merasa aneh, karena saat ngobrol dengan Dewi juga tidak kencang, bahkan cenderung berbisik-bisik. Tidak kok Bu Marni, hanya ada teman, itu juga pulang setelah adzan isya, jawabku. Teman, cowok apa cewek nih? Seru Bu Marni menggoda. Jelas cewek dong Bu, namanya Dewi, jawabku. Siapa? Dewi? Tanya Bu Marni kaget.
Bu Marni kenal? Tanyaku balik pada Bu Marni. Entah mengapa Bu Marni hanya diam, kemudian segera berlalu pulang ke rumahnya seperti ketakutan. Kenapa Bu Marni begitu? Gumamku dalam hati. Aku tidak habis pikir dengan sikap aneh Bu Marni. Waktu terus berjalan hingga sore hari pun tiba. Saat menjelang maghrib, datang Bu Marni dan beberapa orang. Kehadiran Bu Marni membuat aku kaget. Apa dia tersinggung dengan ucapanku tadi? Ucapku dalam hati. Belum hilang kagetku, tercium aroma melati yang sangat menyengat. Entah dari mana asalnya. Setauku itu bukan parfum dari Bu Marni ataupun dari ibu-ibu yang lain. Mereka biasa memakai parfum lain. Assalamualaikum, sapa mereka secara bersamaan. Waalaikumsalam, tumben sore-sorean Bu, jawabku. Aku lega, ternyata Bu Marni tidak marah dan tersinggung. Bahkan berkunjung bersama beberapa orang. Meski tetap heran, tidak biasanya mereka datang sore hari, apalagi secara bersama-sama begitu. Iya Mbak Mimi, kami mau mengajak Mbak Mimi kalau berkenan ikut acara pengajian mingguan, ucap seorang ibu. Sekarang Bu, tanyaku. Aku memang jarang, bahkan hampir tidak pernah ikut acara keagamaan di kampung. Iya, sekalian jamaah maghrib. Hanya sebentar, habis isya pulang, sahut Bu Marni menjelaskan. Saya sebenarnya mau, tapi baru libur. Minggu depan saja ya Bu, jawabku. Kebetulan memang baru halangan. Bu Marni dan lainnya terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Entah apa tujuan sebenarnya mereka mengajakku. Timbul pikiran negatif pada mereka, terutama kepada Bu Marni. Bahkan ingat peristiwa pagi hari tadi saat belanja sayur. Maaf nih ibu-ibu, kok sepertinya ada sesuatu yang aneh ya? Tanyaku. Mereka jadi saling pandang. Aku jadi tambah curiga. Perasaanku mengatakan ada maksud lain, tidak sekedar mengajak pengajian saja. Oh, begini Mbak Mimi. Ucapan Bu Marni terhenti. Dia tampak ragu untuk melanjutkan bicara. Ada apa Bu Marni? Sepertinya ada hal lain yang akan disampaikan, seruku. Bu Marni tampak gugup dan sepertinya takut. Sebelumnya mohon maaf Mbak Mimi, ini soal yang kita bicarakan tadi saat belanja sayur, jawab Bu Marni. Soal yang tadi? Maksudnya soal apa? Saya tidak paham maksud Bu Marni, seruku keheranan. Itu yang Mbak Mimi bilang ada teman bernama Dewi, jawab Bu Marni. Semua diam, bahkan tampak tegang. Ada apa dengan Dewi? Dia itu teman baik saya, tidak pernah aneh-aneh kok. Bahkan dia itu sangat baik, jawabku. Tiba-tiba salah seorang dari mereka ikut menyahut. Dia adalah seorang yang biasa memberi kajian ibu-ibu. Namanya Pusna, orangnya baik dan tutur katanya lembut. Aku menghormatinya karena sudah sepuh.
Iya Mbak Mimi, kalau boleh tahu Dewi itu tinggalnya di mana? Tanya Bu Husna. Aku jadi heran kenapa ditanya begitu. Apalagi yang lain malah saling berbisik. Aku jadi heran, bahkan merasa kurang nyaman ditanya begitu. Menurutku itu adalah persoalan privasi. Tidak seharusnya ditanyakan selama tidak mengganggu orang lain. Apalagi Dewi dan aku sesama wanita. Bahkan Dewi selalu pulang sekitar waktu isya dan bicaranya pelan. Sebenarnya ada apa, Busna? Kenapa harus ditanyakan tempat tinggal Dewi? Tanyaku pada Busna. Semua terdiam, termasuk Busna. Namun sesaat kemudian Busna angkat bicara. Yang lain hanya diam saja. Sebelumnya mohon maaf banget, bukan bermaksud ikut campur urusan pribadi Mbak Mimi, kata Bu Husna. Iya Bu Husna, katakan saja nggak apa-apa, jawabku. Kemudian Bu Husna mulai bercerita kepadaku. Namun sebelumnya Bu Husna menanyakan apakah ciri-ciri Dewi seperti apa yang dia sampaikan. Aku mengiyakan, lalu timbul pertanyaan, apa mungkin Dewi punya masalah dengan mereka? Batinku. Saat aku bertanya apa Dewi punya salah, semua terdiam. Bu Husna pun ikut diam. Aku makin heran. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Aku mendesak Bu Husna agar mau mengatakan apa yang terjadi. Mbak Mimi tenang, jangan panik, jawab Bu Husna. Memang kenapa, Bu? Aku terus mendesak Bu Husna. Sebenarnya yang namanya Dewi itu sudah meninggal beberapa tahun lalu sebelum Mbak Mimi kemari. Aku kaget, tidak bisa percaya ucapan Bu Husna begitu saja. Namun semua membenarkan ucapan Bu Husna. Tidak mungkin, itu semua pasti bohong. Aku berteriak keras, namun tiba-tiba semua jadi gelap. Aku pingsan. Tiba-tiba aku seperti berada di tempat lain. Dewi sudah bersama aku. Kemudian kulihat dia tersenyum. Demikianlah cerita season pertama untuk Dewi, sahabatku ternyata bukan manusia. Nantikan kelanjutannya di season 2. Mohon dukungan like, subscribe, dan komennya. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali kita update cerita baru. Terima kasih. Assalamualaikum.